Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk hadirat Tuhan ya. Saya percaya di dalam hadiratnya kita akan disegarkan, kita akan dipulihkan, bahkan kita akan mendapatkan begitu banyak hal baik yang Tuhan mau berikan pada kita. Mari kita datang dan buka hati kita, datang dengan lapar dan haus, karena dengan expect sesuatu kita akan mendapatkan perkara-perkara besar dari Tuhan. Mari kita datang dengan pujian penyembahan kepada Dia. Kasih Tuhan. Saat Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan ya Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama nyanyikan saat indah. Oh, saat indah kami bersekutu, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, oh, kekudusan-Mu
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami. Sungguh kami rindu ya Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Mari sama-sama katakan, ku rindu selalu, ku rindu sungguh kami rindu Tuhan. Oh, diam dalam hanya dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi kami rindu selalu ya Tuhan, ku rindu selalu ya Yesus, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih baik satu hari ya Tuhan, lebih baik satu hari ya Tuhan di pelataran-Mu daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
curahanmu. Kiara lama ya shanana. Ku rasakan hadirat-Mu, Terima kasih Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu ya Roh Kudus. menikmati Kiara lama ya shanana ya kami mau selalu menyembah-Mu, berada di dekat-Mu ya Tuhan. Kiara lama ya shanana ya nananamu. Kiara lama ya shikiara lama ya nanananamu. Haleluya. Kami sembahkan ya Allah. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kiara lama ya Hinayara lama ya syakara lama ya lama ya syakara Kiara lama ya ya. shanananamu. Kami nikmati. Hinayara lama ya rana ya lama ya syakara lama ya sende. Shikiara lama lama lama. Kiara lama ya shikiara lama papa ya nanananamu. Lama ya shikiara. Hiara lama ya lama ya syakara lama ya sende. Shikiara lama ya shikina ya Oh, kiana nananamu. lama ya syakara lama ya sende. Mari katakan Jesus I love you. Jesus, I love you. Jesus I love you. Shikiara lama ya sende. Kiara lama ya shanana. Jesus, I love Kembalikan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Tuhan pagi ini kembalikan cinta kami kepadamu, kembalikan hubungan intim kami kepadamu ya Tuhan. Kembalikan setiap hal yang hilang yang menjadi fondasi dasar untuk kami mengalami begitu banyak kemenangan. Makasih ya Tuhan, Kau hadir pagi ini di doa pagi kami ya Tuhan. Doa bukan bicara tentang kata-kata, tapi doa bicara komunikasi, hubungan intim kami. Biar pagi ini dipulihkan, biar Engkau urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu apa yang hamba sampaikan. Biarkan itu membangun kehidupan jemaat-Mu. Bukan orang-orang yang baru mengenal Engkau pun mereka terbangun dan mengalami percepatan dalam kerohanian mereka. Makasih ya Tuhan, kami minta syukur berdoa di dalam nama Yesus. Amin, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini tema khotbah saya, perhatikan keadaanmu. Ya, oke. Saya tergerak untuk membagikan firman ini, tema ini tiba-tiba muncul gitu ya. Di tengah-tengah semua kesibukan yang terjadi di dunia ini setelah masa pandemi, setiap hal perlu kita bangun ya. Karena semua mulai aktif kembali. Jadi sepertinya berbagai orang begitu disibukkan dengan membangun usaha, membangun kehidupan mereka, membangun juga. Hari ini kita sedang membangun gereja Tuhan juga. Oke, kita buka di Hagai 1. Hagai 1 ayat 1 sampai ke 11 ya, tapi saya nggak akan bahas semua. Tapi kita perhatikan ayat demi ayat. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan
perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Setel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Oke, ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayat kelima, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat ke-6, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang tahu dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali ya dikasih tanda seru, itu penting berarti ya. Sampai 2 kali Tuhan ngomong, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9 diulang lagi, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit ketika kamu membawa pulang ke rumah. Aku menghembuskannya, oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan sebentar, karena rumahku tetap menjadi reruntuhan sebab kamu sibuk dengan urusan rumahnya masing-masing. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku mengalami kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, dan ke atas segala dihasilkan di tanah. Tanah atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usahanya. Oke, ini perjanjian lama, setiap waktu kalau bicara tentang kekeringan, hujan itu enggak turun ya. Karena memang ada dosa di bangsa ini, mereka punya waktu-waktu di mana udah tahu dipanggil jadi bangsa yang dipilih Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel itu, Tuhan berkata, biarkan umatku pergi, biar mereka beribadah pada Tuhan. Nah, hari ini saya pengen kita ngomong tentang perhatikan rumah Tuhan. Ini kan di dalam kitab Hagai, bangsa ini kan baru keluar dari perbudakan, dari sebuah pembuangan. Ya cengli lah kalau mereka pengen bangun rumah gitu ya, untuk mereka tinggal gitu ya. Nah, rumah bicara tentang kehidupan kita gitu ya. Nah, saya merasa bahwa ayat-ayat ini berbicara kepada kita di masa ini. Di masa bagaimana dunia ini mulai aktif kembali setelah kita mengalami yang namanya pandemi 2,5 tahun. Banyak orang lockdown, gak bisa kerja, dan banyak hal terpuruk ya. Tadi kan ada rentuhan terjadi gitu ya. Ya tentulah sebenarnya kalau kita berpikir itu ya memang mestinya seperti itu. Kita kan giat-giatnya membangun apa yang sudah runtuh. Itu mesti dibangun kembali kan. Tapi firman Tuhan yang pagi ini kita dengar adalah berbeda. Bahwa sebelum kita membangun kehidupan kita, kalau rumah itu bicara tentang kehidupan kita, bukan tentang rumah secara fisik aja. Bahkan kalau di sini bukan rumah Tuhan, itu bukan bicara tentang gereja, bukan tentang fisik gedung gereja. Tapi rumah Tuhan bicara tentang kehidupan kita. Kita ini bait Allah kan, dikatakan 1 Korintus 3:16. Kita ini bait Allah dan roh Allah itu mau diam di dalam kita loh. Bayangkan, nah kata perhatikanlah keadaanmu pagi ini saya mau sampaikan, perhatikan keadaan rohani kita sebenarnya. Jadi tengah-tengah kesibukan saya kembali mengingatkan kita seringkali diingatkan ya. Perhatikanlah kehidupan rohani kita. Karena kalau rohani kita di dalam ini tidak terbangun, runtuh, kita gak punya hubungan dengan Tuhan, kita mengalami kekeringan rohani. Dan orang yang mengalami kekeringan rohani itu ujung-ujungnya pasti akan mengalami kehilangan di banyak hal di kehidupan mereka. Itu tadi usaha mereka semuanya sia-sia loh kalau Anda baca tadi. Mereka makan gak jadi kenyang. Mereka dikatakan mereka minum juga gak jadi puas gitu ya. Mereka berpakaian gak menjadi panas. Bahkan dikatakan mereka bawa pulang apapun yang mereka sudah kerjakan. Mungkin bawa pulang uang itu pulang masuk ke pundi-pundi yang berlobang. Sepertinya selalu ada yang kurang gak pas gitu loh. Nah saya mau katakan apapun yang kita bangun dengan usaha manusia. Pasti itu semuanya akan mengalami kemerosotan dan pelan-pelan akan mengalami juga sepertinya tercuri. Pundi-pundi berlubang sepertinya kita bekerja segiat-giat tapi pulang ternyata ada yang keluarga ngalami sakit atau bocor-bocornya nggak tahu apa aja lah ya. Kita ngalami apa aja, ngalami mungkin mobil kita harus ngalami sesuatu dan kita mesti bayar mahal di sana dan sebagainya. Jadi nggak ada covering Tuhan. Enggak ada perlindungan Tuhan di dalamnya karena memang kita yang menjauh dari Tuhan.
Loh, Tuhan kok nggak menjaga kita? Ya karena Israel ini menjauh dari Tuhan. Jadi kita nggak bisa salahkan Tuhan kan. Nah, saya mau katakan perhatikanlah keadaan rohani kita pertama-tama. Sebelum saya ngomong tentang pembangunan bait Allah, tentang gereja, tentang kita melayani. Tapi ini penting, perhatikanlah keadaan rohani kita. Saya merasakan ya, hari-hari ini banyak orang sekali yang mengalami kelelahan rohani. Kekeringan rohani gitu ya. Mereka berkata kita ini lelah karena memang banyak. Ya banyak yang harus diaktifasi kembali, banyak yang harus disibukkan. Banyak kesibukan gitu ya, semuanya menuntut untuk mereka harus ada di sana dan maksimal. Saya bilang lah bukan ada yang harus dikorbankan dan mereka berkata kami nggak bisa karena pelayanan tentang apapun gitu. Mereka berkata loh yang di-upgrade, yang dikorbankan bukan pelayanan atau apapun. Tapi yang di-upgrade adalah kapasitas manusia rohani kita. Karena kapasitas rohani kita bisa berkembang, bisa semakin besar dan kuat maka kita mampu menghandle apapun itu. Tapi karena di sininya lemah, kita nggak punya kekuatan. Karena ada firman di dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia menambah kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Kekuatan kita bisa berkurang, bisa melemah. Semangat kita itu bisa menurun. Tapi dikatakan hanya orang menanti-nantikan Tuhan, hanya orang yang punya bonding dengan Tuhan, yang terhubung dengan Tuhan. Itu yang mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan tenaga baru. Nah, kita harus ngerti kapan kita harus melayani, kapan harus kita bekerja dengan aktif, kapan kita harus melayani kehidupan pribadi kita di dalam jam-jam doa kita. Itu bukan berarti kita terus membangun kerohanian kita, tapi ada waktunya kita momentum. Dan kita harus sengaja melakukan itu supaya kita bisa jadi orang-orang yang kuat secara rohani. Nah, saya mau katakan pagi ini, kalau saya mau ngomong ya, bagaimana rumah yang runtuh itu, kerohanian kita runtuh, indikasinya itu apa? Indikasi daripada kalau sudah mesbah doa kita runtuh, mesbah hubungan, indikasinya apa? Kita pasti alami namanya kekeringan rohani. Nah, apa tanda-tanda orang yang mengalami kekeringan rohani? Yang pertama ya Anda catat, sudah pasti secara emosi kita akan kehilangan yang namanya sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita itu mahal harganya loh. Orang berkata, oh ya surga itu jauh banget gitu loh. Enggak, surga itu ada di dalam kita. Surga itu adalah damai, adalah sukacita. Yang itu kalau kita punya itu kekuatan bahkan. Bisa dikatakan ada satu di Roma. Kalau kita punya damai, kita bisa menundukkan iblis di bawah kaki kita. Kalau orang sudah nggak punya sukacita, nggak punya damai, dia sulit untuk mengalami sebuah kekuatan untuk dia bisa setiap hari bangun dan bersukacita mengalami sebuah gairah. Nah itu yang dicuri oleh musuh. Pertama-tama perkara-perkara yang dicuri oleh musuh adalah apa? Secara emosi kita akan mudah banget menjadi orang yang secara orang bilang emosinya itu mudah sekali menjadi orang yang marah, mengeluh. Sudah kehilangan, damai itu hilang, sukacita itu hilang. Itu kan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka keluar daripada Mesir, dari perbudakan, mereka mau dijadikan umat pilihan. Mau dibangun menjadi umat bangsa yang terpilih, umat yang imamat yang rajani. Bangsa kepunyaan Allah mau dipakai besar kan. Tapi mereka lupa. Mereka bingung dengan urusan perut mereka dikatakan. Jadi di tengah-tengah di padang gurun yang seakan-akan dibawa berbelok ke padang gurun diizinkan oleh Tuhan. Mereka sedang dilatih sebenarnya. Dilatih hati mereka tetap bisa rendah hati enggak. Iman mereka harus dibangkitkan. Tapi mereka tidak. Kenapa? Mereka kehilangan yang namanya, ini saya ngomong, mereka kehilangan apa yang utama waktu Tuhan memanggil mereka keluar daripada mereka kehilangan sukacita, damai sejahtera. Mereka fokus kepada ketika mereka kehilangan makanan, kekurangan makanan, minuman juga. Mereka dapatkan minuman yang pahit katanya waktu di Maret itu. Mereka jadi marah, mereka mengeluh. Nah coba cek hari-hari ini. Kalau sampai Anda mudah sekali secara emosi udah gak stabil. Sangat mudah marah, emosi, mengeluh, berkeluh kesah. Itu bisa terjadi dalam pelayanan orang-orang yang sedang melayani juga, bukan lagi melayani dengan sukacita, tapi mereka sudah melayani dengan mengeluh, banyak keluhan lah. Dan banyak sekali ketika kita mengeluh itu sudah bukan korban yang menjaga hati Tuhan.
Itu pertama. Nah, tanda kedua apa? Indikasi kedua itu apa? Saudara, gairah kepada perkara-perkara rohani itu sudah benar menurun. Selain tadi kita sukacita damai sejahtera, kita kayak mudah mengeluh, kita mudah marah dan sebagainya, setiap hal yang negatif. Nah, yang kedua, kita ini kehilangan gairah. Tadi loh, dia memberikan kekuatan dan memberikan kembali semangat. Semangat itu gairah, passion. Banyak orang itu masih berdoa sih. Banyak orang masih melayani Tuhan. Bahkan, tapi ada satu yang hilang. Yang dicuri itu apa? Gairah. Gairah itu passion yang dicuri. Itu yang terjadi di gereja. Di aktif yang ada di gereja di Wahyu. Dikatakan mereka ini di gereja Efesus. Mereka ini benar-benar aktif. Tapi mereka kehilangan yang paling inti. Mereka menjadi orang-orang yang terlibat dalam segala hal, tapi mereka kehilangan yang paling inti, itu kehilangan kasih mula-mula. Nah, saya mau katakan, doa itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita hanya butuh, ketika kita butuh keuangan dipulihkan kita. Tapi doa itu adalah hubungan. Tuhan ciptakan Taman Eden, itu tujuannya apa? Itu cuma dua. Dia ingin fellowship, dia ingin kehadiran Tuhan di hidup Adam dan Hawa. Yang kedua dia pengen komunikasi. Baru yang ketiga dia beri kuasa buat Adam dan untuk menaklukkan. Memberi nama binatang-binatang. Menaklukkan bumi dikatakan kan. Di Kejadian 1 ayat 1. Ketika Tuhan ciptakan manusia. Jadi Taman Eden diciptakan untuk apa? Untuk supaya ada persekutuan intim antara Tuhan dengan manusia. Nah, Adam dan Hawa terhilang. Karena mereka menginginkan ketika setan menawarkan sesuatu untuk mereka menginginkan makan buah yang dilarang. Dan mereka benar-benar dijauhkan dari hadirat Tuhan. Mereka bersembunyi, gak berani lagi mendekat kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan hati-hati. Pertama-tama yang dicuri pasti hubungan kita dengan Tuhan. Tadi saya bilang sukacita hilang. Tapi yang kedua, dia ingin membuat kita itu perkara-perkara rohani itu penting Bapak Ibu. Doa itu penting gak? Penting. Pujian penyembahan itu penting. Nah, kita semua berkata saya masih berdoa, saya masih nyanyi, saya masih memuji, menyembah, saya masih melayani. Saya masih baca firman, tapi gairahnya yang berkurang. Gairahnya menurun, bahkan ada orang udah menukarkan. Semua itu hanya sebagai kebiasaan. Kita berdoa karena harus. Kalau gak berdoa nanti takut gitu ya, takut dihukum Tuhan, takut gak dapat diberkati gitu ya. Tapi gak ada lagi love. Enggak lagi sebuah gairah mencintai Tuhan seperti kita awal. Bagaimana kita datang dan punya waktu-waktu jam-jam khusus. Just worship God. Hanya menyembah Tuhan. Gak pengen apa-apa. Cuma pengen cari Tuhan. Gak pengen yang namanya urapan. Gak kepengen berkat-berkat Tuhan. Nanti itu pasti diberikan saya yakin. Tapi sekarang orang cari Tuhan itu sudah bingung. Pertama-tama Tuhan urapi. Tuhan berkati aku Tuhan. Mana Tuhan? Mana janjimu dan sebagainya. Jadi kita datang kepada Tuhan sudah dengan alasan-alasan tertentu. Tuhan itu enggak menjadi utama, pribadinya tidak kita inginkan. Tapi ada begitu banyak keinginan-keinginan dari dunia ini yang begitu menggeserkan posisi pertama kita. Hati-hati loh. Penyembahan berhala yang dulu Israel lakukan, hari ini kita mungkin enggak lakukan. Kita enggak buat patung. Tapi ada begitu banyak berhala yang itu menjadi sandungan dikatakan. Membuat apa sih? Yang menjadi berhala. Berhala itu apa yang utama, apa yang sepertinya utama di hidup kita. Nah Tuhan itu jadi dua dan ketiga. Masih ibadah, tapi boleh ibadah di online pun ada, boleh. Dan sudah terbiasa kan online 2 tahun, bahkan sebagian besar udah sama aja kok. Gak usah ke gereja, gak usah onsite, udah online aja. Ya beda Bapak Ibu, kehadiran Anda itu kan bayar harga. Ada prosesnya kan, ada prosesnya untuk datang. Anda menyiapkan diri, di rumah gak bisa Anda nanti itu tidak didahulukan. Kita pergi dulu kemana gitu. Kita bisa olahraga dulu. Kita bisa puaskan hobi kita. Itu salah enggak? Tidak salah. Tapi itu harus menjadi prioritas kedua, ketiga. Atau keempat, kelima. Yang utama itu apa? Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan bukan pelayanan. Bukan pekerjaan tapi melayani di kaki Tuhan. Memuji, berdoa itu pertama-tama adalah kita harus datang secara prioritas untuk datang memuji, menyembah dan mencari firman Tuhan. Nah banyak orang udah gak gitu. Firman Tuhan
boleh nanti-nanti. Udah gak menjadi kesukaan, tapi jadi sebuah jadi sebuah tuntutan. Karena nanti pemimpin bilang, ayo baca firman, ayo renungkan firman. Bukan lagi sebuah kesukaan gairah. Dan dengar khotbah pun itu nanti bisa sambil kita WA-an. Itu berarti gak jadi prioritas utama. Dan hati-hati loh, dengan gitu kita gak, fokus kita dialihkan. Maka apa yang kita dapat pun itu tidak akan menjadikan sesuatu yang maksimal. Kita gak akan dapatkan penuh apa yang kita lakukan dengan setengah-setengah. Kita nggak sungguh-sungguh melakukan. Waktu kita memuji kita nggak all out. Kita memuji tapi hati pikiran kita kemana-mana juga. Waktu kita menyembah juga gitu. Kita sedang menyembah menyembah kondisi kita. Aduh kapan utangku terbayar. Aduh gimana ya keadaan keluarga. Gimana ya keadaan pabrikku dan sebagainya. Kita sedang menyembah pergumulan kita. Makanya jadi semakin besar. Apa yang kita sembah itu kan semakin kuat dalam hidup kita. Tuhan itu udah Allah yang besar. Tapi waktu kita menyembah Tuhan, kita yang jadi dapat kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, Anda kehilangan kegairaan untuk perkara-perkara rohani. Yaitu doa, memuji, menyembah, baca firman. Itu hilang gairahnya. Passionnya hilang. Waduh, sangat Anda nggak lagi berapi-api. Yang ada hanya ya tawar. Kita dengan nyanyi pun nyanyi, aduh gak ada semangat, gak ada gairah. Dan itu sangat melelahkan. Ya, kita gak terbangun kerohanian, tapi itu membuat kita lelah. Jadi keluar dari kamar doa kita semakin lelah. Kenapa? Memang gak ada kekuatan selain kita lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Anda baca Story 6 ayat 19. Mata Tuhan menjelas seluruh bumi, dia ingin mencari orang yang bersungguh hati terhadap dia dan ingin limpahkan kekuatannya. All out. Intensitas hati kita itu benar-benar harus terlibat di dalamnya waktu kita berdoa, mencari Tuhan. Dan membaca firman menurunkan segala sesuatu kita dengan kesungguhan hati kita. Amin. Kalau sudah ini hilang, ini runtuh, hubungan kita sudah jauh dari Tuhan. Bayangkan Tuhan ngomong bangsa ini. Ini bangsa pilihan, mestinya bangsaku kan. Ini Tuhan berkata bangsa ini berarti kan udah jauh. Bukan Tuhan yang menjauh dari mereka, bukan Tuhan menolak ini gak jadi bangsaku, enggak. Tuhan berkata ini bangsa pilihanku. Imamat yang rajani, ini umat pilihanku, umat yang kudus kata firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi mereka memilih untuk menjauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bangsa ini berkata belum waktunya bangun rumah Tuhan. Dan mereka berusaha membangun rumah-rumah yang mereka diami. Yaitu bicara tentang apa yang menjadi kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi hubungan Anda di dalam doa, pujian penyembahan, firman itu udah runtuh dan kalau sudah itu terjadi yang ketiga, maka kita dikatakan kehilangan takut akan Tuhan. Kita akan mudah kompromi dan mulailah yang namanya kebiasaan-kebiasaan manusia lama kita. Apa sih kalau dulu kita orang yang seorang yang pecandu apa aja, mungkin Anda dulu pecandu rokok atau apa aja dunia kita lama itu bisa muncul kembali loh. Bisa kembali menguasai kita. Kebiasaan lama kita berkata gak apa-apa. Orang Tuhan sudah berkati aku kok, aku udah pelayanan juga dan aku udah punya jabatan misalnya gitu. Kita meremehkan. Seperti Anda baca cerita di dalam Simpson, kita buka yuk. Simpson. Oke. Hakim-hakim 16 ayat 20. Berseru perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson dan tergali dalam tidur serta berkata, seperti yang sudah-sudah akan bebas dan meronta lepas, tapi tidak dikatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simpson ini orang yang sudah dikuduskan, dikhususkan untuk jadi nasir dan luar biasa Tuhan taruh urapan dalam kehidupannya ya. Pemakaian Tuhan luar biasa, tapi dia meremehkan, dia kompromi, dia lemah di hal wanita. Dan berkali-kali dia diluputkan memang. Bukan diluputkan tapi dia gak sadar aja sebenarnya. Dia mulai menurunkan standar. Karena memang dia lakukan segala hal dengan sudah merasa udah kuat. Memang katakan gak ada yang kuat. Bahkan jabatan kita itu gak bisa jadi jaminan siapapun kita. Nah hati-hati ya bicara tentang kompromi hari ini begitu banyak. Kejatuhan, ketidakkudusan itu mulai daripada kita meremehkan.
kita mulai berani kompromi. Mungkin dari hal kecil kita kompromi, lama-lama itu jadi besar. Jadi kecil-kecil kita berkata nggak apa-apa kok. Oh, tetap Tuhan itu luputkan ya, nggak terjadi apa-apa. Lama-lama Anda akan mulai masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan lama, Anda akan muncul mendominasi, memimpin kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, apa yang kita bangun itu akan jadi kuat dan itu akan memimpin. Kalau rohani kita kuat, dia kan jadi pemimpin, bos memimpin yang daging kita. Tapi kalau enggak, ya yang memimpin apa? Ya daging kita yang memimpin. Nah, apa yang menjadi manusia lama kita? Kita yang kembali bangkit dan memimpin hidup kita. Wow, bahaya sekali. Apa yang dimulai dengan roh, jangan diakhiri dengan dagingnya, hati-hati dengan semua itu. Jadi saya nggak tahu apa yang jadi kebiasaan lama kita. Kita semua punya kelemahan. Ya hati-hati kalau Anda dulu seorang yang pernah jatuh di dalam dosa mungkin secara Anda mungkin terlibat pornografi, masturbasi, onani atau mungkin jatuh dalam perzinahan juga. Dan sudah diselesaikan bertobat, kalau ketika Anda dikatakan jauh dari Tuhan, Anda akan kembali melakukan itu lagi. Nah saya mau katakan hati-hati ada dosa-dosa yang itu membuat kita benar-benar mengalami yang namanya maut. Dosa pertama penyembahan berhala itu dosa yang sangat Tuhan benci. Karena dia gak mau diduakan. Tuhan itu cemburu, Allah yang pencemburu. Yang kedua adalah dosa perzinahan. Daud setelah dia dipakai Tuhan, dia jatuh dalam perzinahan. Nah saya mau katakan dia sangat tertakut. Dia berkata, Tuhan bersihkan aku dengan hisopmu di Mazmur 51. Tahirkan hatiku dan jangan ambil rohmu dari hidupku. Saudara, dia takut kehilangan hadirat Tuhan. Dia takut ditinggalkan Tuhan. Saudara hati-hati. Lebih baik kita menjaga kekudusan dan jangan meremehkan itu. Karena apa? Untuk kita pernah punya hubungan intim dengan Tuhan lalu kita sempat jatuh gitu ya. Untuk kita kembali. Saya merasakan itu gak pernah akan sama lagi. Apa yang kudus, apa yang murni itu lebih baik daripada apa yang dikamirkan. Dan saya merasakan Daud itu tahu bagaimana keintiman dengan Tuhan. Dia pernah menikmati itu. Dan dia tahu bagaimana ketakutan ketika dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dia kembali mencari Tuhan. Dan itu saya yakin bayar harganya gak mudah. Bisa gak kembali? Saya yakin bisa. Tapi perlu bayar harga dan ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Daud mengalami konsekuensi anak yang dilahirkan dengan Batseba. Itu tetap tidak bisa tertolong. Dan maut terjadi. Mungkin secara manusia kita nggak mengalami yang namanya. Kita nggak mati secara fisik tapi rohani kita mati. Tapi juga bisa maut itu bicara tentang ada yang terjadi dalam kehidupan keluarga di mana kita ada. Dan itu sangat menyedihkan, menyakitkan. Iya, jadi itu yang keberapa tadi Bapak Ibu? Ketiga, yang keempat. Yang keempat yang pasti kita akan kehilangan yang namanya kepekaan dan tuntunan Tuhan. Ya, kita baca di dalam 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak bangun rohani kita kering rohani, maka penglihatan firman Tuhan itu akan sangat sepi dalam kehidupan kita. Nah tahun ini tahun mimpi dan penglihatan. Mari gimana caranya kita mendapatkan pengendapan janji Tuhan. Kita kepengen semua firman, nubuatan, mimpi, penglihatan itu digenapi dalam hidup kita. Yaitu ini ayat terakhir kita baca yuk. Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunan rumah itu. Maka akan berkenan kepadanya dan aku menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ya, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Ya, dari titik di mana Anda tinggalkan Tuhan. Ya kembali ke sana. Jadi banyak orang bingung, kehilangan uang, kehilangan apapun. Mungkin pelayanannya udah mulai ngalami juga sesuatu yang hilang. Kembalinya kemana? Kembalinya ke hadirat Tuhan.
Kembali ke hadirat Tuhan, kembali bangun, naik ke gunung, itu bicara tentang tempat. Hadirat Tuhan bicara tempat di mana Tuhan ada. Tapi dia nggak jauh dari kita. Dia ada, dia di dalam hidup kita. Iya, jadi mari kembali bangun apa yang sudah runtuh. Bangun mesbah kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan, baca kembali firman Tuhan. Bangun pujian penyembahan dengan minta Tuhan kasih gairah, sukacita, damai sejahtera. Untuk kita benar-benar kembali mengalami yang namanya sebuah waktu di mana saya yakin ketika hubungan kita dipulihkan. Anda nggak usah cari breakthrough yang jasmani. Saya yakin, percayalah ketika Anda mengalami breakthrough secara rohani, maka yang jasmani itu pasti akan mengikutinya. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Ya, jadi jangan sampai dialihkan. Semua hal yang diizinkan kita alami, supaya Tuhan itu mau kita kembali kepada Dia. Dari kuasa kegelapan musuh kita, dia selalu ingin mencoba membuat kita jauh dari Tuhan dan mencoba kita kehilangan banyak. Dia datang ingin mencuri, membunuh, binasakan. Apa? Dia ingin membinasakan bait Allah. Dia curi pelan-pelan hubungan kita dengan Tuhan. Dia curi damai sejahtera. Dia curi setiap hal yang baik dari hidup kita. Dan kita semakin jauh. Tapi Tuhan ingin berkata dia mau datang dan memberikan kita hidup. Dan dalam kelimpahan. Ya, dia mau pulihkan kerohanian kita. Dia ingin memberikan kelimpahan dari dalam. Mengalir keluar. Mari kita datang pada Tuhan. Makasih Tuhan. Bahwa kami kembali. Bahwa kami kembali. Biar firman ingatkan. Perhatikan keadaanmu kata Tuhan. Perhatikan kerohanianmu hari ini. Perhatikan keadaan rohani kita. Apakah itu jadi reruntuhan? Mari kita datang pada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, amin, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat hadirat-Mu ini, memulihkan, menyegarkan, memenuhi setiap kepuasan batin kami ya Bapa. Oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku.
kudus di hidupku. Mari angkat penyembahan kita dengan hati yang bergairah. Apa yang hilang, kembalikan api. Biar mesbah kami ada api sehingga Engkau turun berkenan kepada setiap kami ya Bapa. Inamaya siakana rahana ramayas. Inarabaya siakana ramayasi. Inaranaramos. Inaramaya siakana rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Inaramaya siakana rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Kona rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Kona rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Kona rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Inara nara nara mo. Dengarkan, saya mau perhatikan keadaanmu. Saya mau ingatkan kepada pertama-tama setiap orang yang hari ini engkau sedang membangun. Engkau sedang kembali merintis pekerjaan, baik itu pekerjaan baru atau mungkin Anda sudah punya beberapa waktu yang lalu tapi itu sempat terpuruk, sempat runtuh dan engkau sedang benar-benar giat-giatnya membangun dan engkau sedang dialihkan bahkan. Bahwa itu yang lebih utama, saya mau katakan memang penting, tapi kalau Anda nggak punya bonding dengan Tuhan, Anda sedang bekerja sendiri. Tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada kekuatan Tuhan. Banyak orang, tadi saya bilang Yesaya 40:29, ayat 29, dia menambah kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ada begitu banyak orang sudah kehilangan kekuatan dan tidak ada semangat hidup lagi. Kelelahan. Dan kelelahan pertama saya yakin dimulai daripada ketika kerohanian mereka mengalami reruntuhan, jauh dari Tuhan. Saya mau berkata kembali yuk. Orang-orang yang sedang engkau mungkin dalam kelelahan. Anda ingin sekali kembali membangun pekerjaan, membangun kehidupan rumah tangga atau terlibat dalam pelayanan gereja. Saya yakin kalau kita memulainya dengan membangun rumah rohani kita, maka saya yakin segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada kita. Bangkit kembali kepada titik di mana Anda terhilang. Pulang kemana? Pulang ke rumah Bapak. Kembali ke hadiratnya, bukan pulang ke surga, tapi kembali ke hadiratnya seperti anak bungsu yang dia meninggalkan rumah Bapak, dia foya-foyakan kekayaan harta Bapak. Dia menjadi sangat kering, kosong, bahkan kelaparan secara fisik memang. Tapi saya ngomong, kalau kita tinggalkan hadirat Tuhan, maka kita menjadi orang yang sangat kering, sangat kosong, hampa. Dan ada banyak hal akan beruntun, akan meninggal kita. Kembali ke hadiratnya, kembali dengan gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, baca firman, dengarkan khotbah dengan serius. Datang ibadah, jangan cuma terus di online. Itu tidak menjadi utama. Datang dan usahakan Anda beribadah bersama-sama. Karena beda datang ke tempat atau Anda ada di satu tempat di rumah. Anda tidak memberikan waktu yang baik. Anda tidak mempersiapkan diri. Kita bisa sambil online, kita bisa sambil lakukan sesuatu. Tapi waktu kita datang sih kita fokus. Waktu-waktu yang diberikan kita fokus dan waktu kita fokus. Waktu kita bersungguh-sungguh maka kita pulang dengan beda. Apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh kita dapatkan juga kekuatan yang beda. Dan terakhir, rumah Tuhan bicara tentang gereja Tuhan yang hari sedang ada pembangunan. Dimanapun Anda ditempatkan, terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Iya, jangan bilang aku sibuk bekerja, nanti aja tunggu ini loh proyekku selesai. Tunggu keluargaku pulih. Jangan.
bangun rumah Tuhan, terlibat dalam pelayanan, terlibat dalam bangun rumah Tuhan. Apa yang menjadi kekuatanmu, Anda terpanggil semua. Kalau Anda lakukan ini, saya yakin Tuhan akan bangun rumah Anda juga. Amin. Jadi jangan diam ketika orang sedang bergerak, ketika gereja sedang melakukan banyak hal. Gereja sedang dipakai Tuhan untuk sebuah kemauan rohani besar. Ikutlah terlibat di dalamnya. Jangan diam, jangan fokus kepada kehidupanmu sehari-hari. Aku berdoa Engkau memberkati setiap kami, biarkan ini menjadi peringatan kepada kami. Biar kami memperhatikan kehidupan rohani kami. Kami memperhatikan apa yang Tuhan mau kami lakukan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Bapak. Supaya enggak menambah, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita berhasil dan kaya. Aku berdoa, perkaya kami, buat kami berhasil dalam setiap apa yang kami usahakan Tuhan. Karena kami tahu bukan lagi usaha manusia tapi Tuhan yang memberikan kemampuan dan memberikan penyertaan pada kami. Terima itu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu di doa pagi Sabtu depan. Tuhan memberkati kita semua.